Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali berjumpa dengan Anda dan semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam sukacita, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih karunia-Nya. Saya mengucap syukur kita bisa bertemu kembali dan hari ini kita akan membahas suatu kecaman atau ancaman yang kata-katanya begitu kasar, begitu keras, khususnya bagi mereka yang mendengarnya ya. Jadi ini adalah kata-kata yang termasuk sangat keras dari Tuhan kita, yaitu kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan ular beludak. Ya, mungkin pernah mendengar ya, ular beludak. Tapi sebelum kita akan belajar lebih jauh, menggali firman Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, supaya kita dikuatkan, dihibur, ditegur, dan mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Jadi sebelum kita membahasnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta klik loncengnya untuk terus mendukung channel pelayanan ini. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita, Matius 23 ayat 33. Demikian firman Tuhan, Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Wah, ini sangat keras ya ayat ini. Kecaman ini begitu keras, begitu tajam, seperti pedang yang bisa menusuk kapan saja. Dan bagi yang bertelinga, sangat merah ya kupingnya, memerahkan telinga, membuat geram, bahkan menggertakkan gigi bagi siapapun yang dibilang demikian. Keturunan ular beludak. Wah, ini nanti akan kita bahas ya. Bayangkan kata-kata ini dikatakan atau diucapkan sebagai seseorang, itu diucapkan sebagai keturunan, disebut sebagai keturunan ular beludak. Nah, khususnya bagi yang merasa ya, itu akan luar biasa sekali marah ya. Ular beludak itu suatu binatang yang sangat beracun, sangat berbisa. Berbisanya itu mematikan, sangat berbisa yang mematikan. Seperti ular viper, saudara mungkin tahu ya, di National Geographic ada ular yang sangat mematikan, yaitu jenis viper. Dan mobil mewah pun juga ada yang viper ya. Ini ular yang paling berbahaya, yang paling mematikan. Di dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, ular beludak, keturunan ular beludak. Bayangkan dikecam keras sebagai keturunan ular beludak. Saudara bisa membayangkan ya. Berarti nenek moyangnya beracun dong. Nenek moyangnya mematikan dong. Bukan cuma panas telinganya, mereka pasti juga geram, pasti marah, dan sebagainya. Betapa keras dan kasarnya ancaman itu. Banyak yang melarang ngomong kasar. Melarang ngomong kasar atau keras seperti itu. Ya, sebagian argumen ya cukup ditegur baik-baik dengan alasan lemah lembut dan dengan bahasa kasih, cinta kasih, dan sebagainya. Jadi melarang seadanya omong kasar sama sekali. Itu tidak akan mempan saudara-saudara dengan mereka yang katakanlah tegar tengkuk dan sudah lama merasakan kenyamanan. Saudara-saudara, betapa keras dan tertahankannya kekasaran bahasa ini bagi para instruktur pendeta ini. Jadi bisa disimpulkan dari begitu lamanya mereka telah memegang kekuasaan yang tenang dan damai, sehingga tidak ada yang berani mengomeli ataupun mengingatkan ataupun menentang mereka, bahkan mengecam mereka. Jadi bahaya ya, lama dengan suatu kenyamanan. Jadi kalau orang sudah lama dengan kenyamanan, sudah keras gitu ya, sudah tegar tengkuk, sesekali memang perlu diketok supaya otaknya itu cair.
supaya pikirannya berkembang, tidak mengeras. Nah, sekarang ini zaman sudah berubah. Tapi itu saja yang dikerjakan. Cara dan metodenya itu saja. Tidak ada perkembangannya. Merasa cara ini yang paling baik, paling benar, padahal zaman sudah berubah. Apalagi zaman pandemi seperti ini, semuanya berubah. Everything has changed. Masih hanya mau melayani di belakang meja. Padahal gadget juga bisa dipakai saudara-saudara kalau mau untuk memuliakan Tuhan. Bahkan sangat-sangat efektif. Lebih cepat menjangkau. Lebih mudah mendapatkan orang lain di luar sana, bahkan di luar negeri. Bahkan sampai berlipat ganda. Saudara bisa bayangkan ya, kalau seseorang berbagi firman satu saja, ayat firman Tuhan ke satu orang, dan orang itu ke orang lain, atau grup yang anggotanya ribuan di Facebook, betapa luar biasa dampaknya. Pernahkah kita memikirkan, membayangkannya? Jadi saudara-saudara jangan sepelekan walaupun hanya sekedar berbagi ya. Telunjukmu, jarimu, jempolmu itu bisa dipakai kemuliaan Tuhan juga. Telunjukmu, jempolmu sekali lagi bisa untuk memuliakan Tuhan. Meski dengan hanya sharing, berbagi ayat firman Tuhan dan sebagainya. Dan sekarang zaman juga sudah berubah ya. Tidak lagi ibadah hanya melulu di gedung. Apalagi zaman pandemi kumpul-kumpul juga sangat riskan. Dan mesti masih terbatas, saudara. Sekarang ibadah bisa di mana-mana. Bisa di kamar pribadi, bisa di kebun, bisa di pantai, mungkin bisa di gunung, bisa di mana aja, di ladang. Saudara, bahkan di lepas pantai pun bisa dilakukan, asal internetnya menjangkau ya. Saya pernah ditelepon orang, kaget juga. Rupanya dia bekerja di lepas pantai, tapi masih ada sinyal di sana. Karena dia menelpon saya itu ada satu alasan. Dia bersyukur dilayani dalam ibadah online. Coba bayangkan, hanya di grup WA yang saya kelola. Jadi dia mengaku sudah berbulan-bulan, hampir setahun ya tidak bisa beribadah. Kalau toh dia mendarat, di tempatnya dia mendarat itu tidak ada gereja, saudara, jauh dari gereja. Sudah berbulan-bulan ya tidak bisa beribadah. Dan sekarang dilayani meski hanya lewat sederhana ya, lewat WA gitu. Dan dia berterima kasih. Saya kemudian sadar saudara betapa pelayanan ini penting sekali buat orang-orang mereka yang terkendala oleh tempat, oleh gedung gereja dan tidak ada pelayan, tidak ada yang melayani dan sebagainya. Saudara bisa juga melayani mereka yang mengalami kesulitan seperti itu. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya pelayanan sekarang ini, karena kita akan bisa mampu dengan alat itu, smartphone itu bisa menjangkau lebih banyak lagi. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengikuti bahwa mengakui bahwa zaman ini sudah berubah. Saudara bisa membayangkan, merenungkan bahwa meski sederhana yang kita lakukan hanya sekedar berbagi, hanya sekedar klik gitu saja, itu bisa jadi pendengar kita ataupun yang kita kirimi itu Roh Kudus ubahkan. Jadi sekali lagi saudara bisa juga melayani mereka yang berada mungkin di puncak gunung, tempat terpencil pun, ataupun jauh dari mana-mana, bisa kita jangkau dengan gadget, dengan handphone. Banyak yang tidak senang dengan kebebasan dan ketajaman yang luar biasa yang Kristus gunakan, dan di atas segalanya dia dipandang sebagai orang yang tidak bersahaja dan keterlaluan dalam memberanikan diri untuk menerapkan julukan yang mencela seperti itu, ular bludak gitu ya, kepada tatanan para ahli Taurat yang sangat dihormati oleh orang. Karena banyak orang yang cerewet saat ini tidak dapat menahan kata-kata yang kasar.
Apalagi kalau itu idolanya, saudara-saudara ya. Kalau itu hamba Tuhannya, kalau itu katakanlah junjungannya, begitu ya. Begitu disentil sedikit saja, sudah kebakaran jenggot, sudah ngamuk-ngamuk, sudah marah-marah, tak karuan. Gitu. Padahal dia sendiri ketemu dengan orang tersebut, dengan hamba Tuhan tersebut juga belum tentu, saudara. Bahkan belum pernah ketemu mungkin malah. Lantas hamba Tuhannya tersebut disentil sedikit saja bisa ngomel berhari-hari. Ya mungkin risih, tidak nyaman dengan suatu teguran. Sebenarnya kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, ya reaksi kita harusnya tunduk ya. Tidak tahu siapapun yang menegurnya, kita mesti harus lebih taat firman Tuhan daripada pada manusia. Nah, apa alasannya mengecam keras demikian? Tentu ada alasannya. Yesus tentu punya alasan. Kristus harus berurusan dengan orang-orang munafik. Nah, kita sudah mempelajari kuburan di labur putih, ya. Betapa mereka munafik dan mengucapkan sumpah-sumpah palsu. Jadi Kristus harus berurusan dengan orang-orang munafik yang paling buruk, yang tidak hanya dibanjiri dengan kebanggaan terhadap Allah dan mabuk dengan keselamatan, dengan kenyamanan yang ceroboh, tetapi mereka telah memikat orang begitu banyak dengan pesona mereka. Nah, di sini dia merasakan perlu untuk berseru melawan mereka dengan berapi-api. Dikatakan di situ 33 ayat 33, keturunan ular berbisa, keturunan ular beludak. Waduh, saudara-saudara bisa tahan nggak kata-kata seperti ini? Jadi setelah mengecam bahwa para ahli Taurat bukan hanya musuh dasar dari suatu pengajaran yang sehat. Nah, saudara perhatikan ya, pengajaran yang sehat selalu banyak musuhnya. Nah, saudara bisa renungkan, duit yang palsu itu biasanya adalah yang nilainya tertinggi. Jadi jangan heran saudara kalau misalnya kekristenan banyak yang memalsukan, banyak yang menyesatkan. Karena satu-satunya jalan keselamatan itu hanya pada Yesus. Dan itulah setan akan mati-matian menyedihkan penyesat-penyesat seadanya, penyesat yang menentang Yesus sebagai Tuhan dan Allah, yang menentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus yang sungguh-sungguh Allah dan manusia, menentang Tritunggal, tidak lagi percaya pada otoritas kitab suci dan sebagainya, tidak percayai kitab suci sebagai firman Tuhan dan sebagainya. Selalu banyak musuhnya ya. Dan perusak yang jahat dari penyembahan kepada Allah. Tetapi juga itulah yang bisa mematikan gereja. Waspada saudara-saudara. Kristus yang akan menutup wacananya, mengobarkan kemarahan yang lebih keras terhadap mereka. Karena mereka yang paling tanggung jawab ya, karena mereka tahu kebenaran. Kalau yang ngomong itu orang sekuler, orang yang tidak tahu kebenaran ataupun bahkan tidak peduli dengan kebenaran, kita bisa malu saudara. Tapi ini adalah orang yang tahu kebenaran. Harus diingatkan, apalagi terhadap mereka yang tegar tengkuk dan sudah lama dalam kenyamanan. Nah, saya sedikit ada ilustrasi yang menarik ya. Petinju itu mungkin seorang petinju akan tahan pukul ya. Pukul dari sisi mana aja dia bisa tahan. Tetapi ya, suatu ketika ada temennya yang bilang, tahu nggak rahasianya apa? Kalau dia dikasih bantal, coba aja dia pasti tidur. Ya, tahan pukul memang, tapi dikasih bantal dia tak saudara tidur saudara. Jadi perlu melepaskan sanjungan dengan kekerasan terhadap orang-orang munafik yang telah dirinya dimanjakan, seolah-olah menyeret mereka ke tahta pengadilan Allah agar mereka senantiasa diingatkan, di warning. Jadi kalau tidak ada yang berani mengingatkan, tidak ada yang mau mengingatkan, bahaya saudara. Jadi kita pun di dalam pelayanan kita ataupun di dalam kenyamanan kita, kalau tidak ada yang mengingatkan ini kurang itu, wah bahaya saudara, hati-hati. Saudara tidak tahu kelemahan saudara apa, tidak tahu kekurangannya apa. Alarm peringatan bahaya itu penting. Kita lihat ya, alarm dan stopan kereta api itu sangat penting. Supaya tidak ada korban, tidak timbul korban. Supaya mereka yang melintas itu tidak asal nerabas lintasan.
atau resikonya ditabrak kereta api yang melintas dengan kecepatan tinggi. Jadi mereka sendiri tidak akan luput dari hukuman, ditegaskan tadi. Mereka sendiri tidak akan luput dari hukuman. Kristus memang bermaksud menyerang ke semua orang, ya, agar tidak hanya orang-orang ahli Taurat, ya, tapi semua orang, agar semua orang termasuk kita juga dapat berjaga-jaga terhadap kehancuran yang serupa. Sombong rohani, angkuh rohani, tidak memperhatikan suara orang lain, merasa dirinya paling benar dan sebagainya. Yesus menyebut mereka ular beludak, ular yang beracun, yang mematikan, yang melumpuhkan, baik dalam sifat dan kebiasaan. Kemudian mengancam mereka dengan hukuman yang akan sia-sia bagi mereka untuk mencoba melarikan diri. Nah, bisa saudara melarikan diri dari jangkauan Tuhan jika mereka tidak segera bertobat. Nah, zaman sekarang banyak yang mengaku ya hamba Tuhan tapi menolak Mesias. Dan anehnya juga banyak aja pengikutnya. Ada aja yang mau. Dan setan pasti menyediakan itu, saya jamin, saudara. Semakin gila orang itu, semakin menyimpang, semakin sesat orang itu, iblis akan memberikan sebanyak mungkin pengikut. Bahkan menolak juru selamat. Saudara, tanpa juru selamat, pasti saudara tidak selamat. Jangan menghibur diri dengan pengharapan yang kosong. Sedangkan kau sendiri ragu selamat atau tidak. Mengapa sia-sia meyakinkan yang sudah pasti yakin selamat, yang sudah pasti mempunyai keselamatan, sudah pasti selamat. Sekali lagi, mengapa sia-sia meyakinkan yang sudah yakin, punya kepastian jaminan keselamatan, sementara saudara sendiri tidak yakin. Bahkan Tuhan sendiri yang menjaminnya. Lukas 23 ayat 43, kita lihat Yesus kepada penjahat yang di sebelah itu. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Begitu dia menyatakan imannya pada saat akhirnya di kayu salib itu, ingatlah aku. Yesus sendiri menjaminnya. Bukan perbuatan, bukan baptisan yang mengingatkan, tetapi iman, percaya. Saya mau yang pasti, bukan yang masih ragu-ragu, bukan masih sesuatu yang ngawang-ngawang, ya. Ngawang-ngawang itu apa ya? Terbang gitu ya, nggak jelas itu kemana. Atau mungkin menghibur diri, semoga, mudah-mudahan. Tapi sebenarnya tidak yakin. Kalau mau jujur, tidak yakin, tidak pasti. Sebab tanpa juru selamat, saudara pasti tidak selamat. Saya pastikan tidak selamat. Sementara saudara yang punya juru selamat pasti selamat, karena Tuhan sendiri yang menjaminnya. Jangan harap saudara tidur tenang malam ini jika belum menerima Yesus. Murka Allah masih menyala-nyala di atas kepala. Engkau pasti tidak ada damai, karena satu-satunya sumber damai hanya di dalam Yesus. Tidak ada sukacita yang jati. Hidupmu tidak akan tenang dan bisa menjadi panik, tidak tenang tanpa sebab. Saudara yang terkasih, jangan-jangan malam ini adalah waktu terakhirmu di dunia ini. Kemana engkau akan pergi? Saya sudah punya juru selamat. Bagaimana dengan saudara? Tanpa kepastian keselamatan, apakah engkau akan terus-menerus memelas, berharap, memohon pada Tuhan? Terimalah Yesus. Kalau engkau terus-menerus memelas, memohon, berdoa, keselamatan, tapi tanpa iman kepada Kristus, itu sia-sia. Terimalah Yesus sekarang juga. Bertobatlah. Setelah engkau bertobat, seberapa buruknya masa lalumu, betapa hitam legamnya hidupmu dulu, begitu kelam suram, saya pastikan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi saudara apa adanya. Tuhan Yesus tahu jelas hidup saudara.
jalan hidup saudara, cara hidup saudara. Jangan sia-siakan hidupmu untuk suatu harapan yang tidak pasti. Hanya ingin kaya, supaya terus populer, atau supaya mendapatkan pasangan yang cantik atau ganteng, kaya raya, miliarder, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, harta benda dunia ini begitu mewahnya, betapapun mewahnya, betapapun mahalnya, itu hanya sementara. Dan biasanya harta benda dunia itu yang paling erat menyengkeram. Matius 6 ayat 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih, sebagai orang yang sudah ditebus, kita mempunyai tanggung jawab untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Bukannya melekat pada sesuatu, bukan kepada berkat-berkatnya, kemakmurannya, kesuksesannya, kesembuhannya, tanda-tanda dan mujizat yang betapapun itu spektakuler dan amazing. Kristus Tuhan, hanya Dialah yang paling berharga. Jangan perlakukan Kristus Tuhan hanya sebagai tambal butuh. Tambal butuh itu ya, kalau kepepet baru datang kepada Tuhan. Kalau butuh sembuh dan jalan keluar, baru berdoa. Jadi iman hanya sebatas ban serep. Saudara tahu ya, setiap mobil itu pasti ada ban serep. Kalau yang mobil mewah itu di belakang dengan hiasan yang bagus. Kalau yang biasa itu di belakang, di bawah gitu ya. Sebagai cadangan, bukan yang utama. Saudara-saudara, saya pernah ya datang ke rumah teman. Ya, cantik lah, saya katakan demikian. Sekarang dia sudah menikah. Sangat baik, orang yang sangat baik. Saya pikir semula juga dia orang Kristen karena sudah terbiasa ngomong di handphone itu puji Tuhan dan sebagainya. Begitu main ke rumahnya saya kaget, saudara-saudara. Karena di depan ruangan tamu yang besar itu ada altar. Di sana ada gambar Yesus, ada patung Maria, ada Buddha Maitreya, juga ada patung Dewa Kan Im dan dewa-dewa yang lain, panglima perang itu ya, saya nggak tahu jenisnya apa. Itu juga ada. Ada juga tempat untuk berlutut di sana, berdoa. Dan yang lucunya di tengah-tengah itu ada Garuda Pancasila, saudara. Jadi sebenarnya ini aliran apa ini ya, keluarga ini? Rupanya ada semua ya. Mungkin dalam pemikirannya ya kalau satunya meleset mungkin bisa yang lainnya menyelamatkan atau gimana, saya kurang tahu. Padahal satu-satunya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12 menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada yang lain, saudara. Hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan itu sekali lagi hanya ada di dalam Yesus. Percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara-saudara, fenomena sekarang ini banyak yang ke gereja dengan tujuan yang berbeda-beda ya. Saya menganggapnya sebagai kekristenan yang seperti ibaratnya kekristenan Gunung Kawi karena ingin mendapatkan sesuatu, something gitu ya. Mereka melekatnya kepada siapa? Kepada Yesus kah? Atau kepada yang lain? Mereka mengejarmu sebagai gembala atau pelayan Tuhan, ataukah hanya ke gereja itu untuk kesembuhan atau ke hamba Tuhan tertentu itu tuh mendapatkan kesembuhan, kekayaan, kesuksesan, kemakmuran, mengalami mujizat dan sebagainya. Kalau engkau masih bayi rohani, biarlah tumbuh baik dengan susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Belajar baik-baik firman Tuhan. Kali dengan setia, dengan disiplin, dengan tekun firman Tuhan. Tapi engkau mempunyai tanggung jawab untuk belajar firman. Belajar dengan sungguh-sungguh, berani berkorban. Keluarkan duit banyak untuk belajar firman Tuhan. Untuk membeli buku-buku dan sebagainya. Supaya saudara tidak selamanya bayi rohani, tapi tumbuh normal. Bahkan pesat.
Memang saudara-saudara kita setuju bahwa Roh Kudus yang memberi pertumbuhan. Baik itu kemauan dan kemampuan untuk tumbuh juga dari Dia. Tapi saudara mempunyai tanggung jawab untuk tumbuh yang baik. Cari buku-buku yang bagus, cari hamba Tuhan yang baik, yang setia, yang tulus. Rajin ikut seminar, KKR, camp pemuda dan sebagainya, rajin ke gereja, pertemuan-pertemuan rohani, belajar dan berani berkorban, buka pelayanan dan sebagainya. Jangan malas dan diam saja, aku nggak bisa apa-apa, ya sudah diam gitu. Mana bisa tumbuh lebat kalau seminggu sekali ke gereja, hanya 1 minggu sekali saudara-saudara. Itu pun mungkin firmannya cuma saudara kebagian 15 menit, 20 menit, yang panjang mungkin puji-pujiannya. Bahkan puji-pujiannya itu Alkitabiah atau tidak saudara tidak peduli mungkin. Mana bisa saudara-saudara bertumbuh dalam iklim yang demikian. Saudara sekali lagi bukan ular yang hanya makan sekali lalu istirahat lama. Tetapi seperti bayi, upayakan seperti bayi yang selalu rindu susu murni, yaitu firman Tuhan, untuk pertumbuhan rohani saudara. Saudara akan antusias, akan segar membaca firman Tuhan. Bukan saudara antusias, segar setelah melihat drakor dan sebagainya. Ya, kita melihat ya, untuk jasmani saja kita butuh makan sehat. Demikian juga yang rohani. Kita sangat-sangat memerlukannya. Malah harus berkorban untuk mendapatkan makanan rohani yang terbaik itu. Jangan makan sembarangan. Ya, kalau jasmani misalnya junk food yang full kolesterolnya banyak dan mengerikan, ya. Tapi beri yang terbaik. Untuk kendaraan aja misalnya bermotor, kita pakai pertamax ya. Sepeda motor itu pakai pertamax supaya larinya bagus ya. Masa tubuh yang asal-asalan, yang jasmani kita berikan asal-asalan. Masa untuk yang rohani ini kita juga berikan asal-asalan. Saudara gunakan waktu sebaik mungkin. Baik itu untuk kerja, untuk bisnis, usaha apapun itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan hanya tergila-gila dan keranjingan itu bahasa Jawa ya, bahasa Surabaya. Tergila-gila gitulah dengan berbagai tanda dan mujizat atau kesembuhan apapun, betapapun spektakulernya itu. Melekatlah, berpusatlah pada Kristus, tertariklah, tertawanlah, kagumlah pada penembusan Kristus yang telah mati menebus dosa saudara di atas kayu salib. Jemaat harus didorong supaya melekat pada Kristusnya. Sebab di dalam dia ada keselamatan yang kekal. Bukannya supaya dia tergila-gila dengan hal yang lain. Tapi tergila-gila dan giatnya adalah menggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selalu lapar dan haus akan kebenaran, saudara pasti akan dipuaskan. Roh Kudus pasti memuaskan saudara. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Juga makin rajin dan mau melayani. Ini yang penting. Mari kita belajar untuk mau melayani. Kapan lagi saudara? Saudara mau hidup berapa lama lagi sih? Berapa lama lagi saudara akan kuat? Latih dan asah terus talenta yang sudah Tuhan beri. Mungkin dalam hal bernyanyi, mungkin dalam hal berdoa, mendoakan orang lain, mungkin juga jadi pendengar yang baik untuk orang yang curhat dan sebagainya. Banyak sekali saudara. Ada begitu banyak model pelayanan yang bisa saudara kerjakan. Saudara bisa minta tuntunan Roh Kudus. Di mana aku harus melayani? Bagaimana aku harus melayani? Dengan apa aku melayani? Tanyakan, pergumulkan saudara-saudara dengan sungguh-sungguh. Maka saudara akan dibimbing. Dan juga berani untuk pergi keluar. Saudara tidak akan merasakan itu penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan kalau saudara tidak pergi keluar, tidak melakukan pelayanan. Saudara dulu hobinya traveling ya, bahasa Surabayanya. Tapi sekarang saya ingat, saya bersyukur bahwa saya dulu mempunyai hobi itu, sekarang sudah diubahkan oleh Tuhan. Untuk itu tetap saya pakai, saya gunakan untuk pelayanan pekabaran Injil kemana-mana.
berani berkorban. Ini ada sikap yang harus kita contoh dari Tuhan Yesus. Kalau dia sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib, apa yang kita berikan kepada dia? Saudara, rasakanlah penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan mengontrol atas hidupmu. Kau pasti aman di dalam tangan genggaman dia. Dia yang mengendalikan, tidak perlu diragukan sedikit pun. Serta ini yang penting, ikut sukacita manakala seseorang bertobat dan menerima Yesus dan diselamatkan. Feel it, rasakan. Jangan pasif. Ambil keputusan sekarang juga untuk ikut Tuhan, untuk ikut Tuhan Yesus. Aku mau ikut kemanapun Engkau pergi ya Tuhan. Melayani Tuhan sekarang juga. Jangan menunda-nunda. Pada gereja-gereja, mari terus suarakan pertobatan. Seruan untuk datang kepada Yesus harus makin sering didengungkan di mana-mana. Injil, teguran keras, bahkan kecaman terhadap mereka yang bebal. Ini juga berlaku buat saya dan saudara. Kadang-kadang kita memerlukan teguran yang begitu keras supaya kita bertobat dan mau mohon ampun, supaya mau dibimbing oleh Tuhan. Minta hikmat. Jangan sampai penyampaian khotbah itu kebek. Kebek itu penuh ya. Penuh dengan ilustrasi hingga menggeser esensi dari kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Nggak tahu. Yang diingat cuma ilustrasinya aja lucu. Susah saudara-saudara. Dengan alasan supaya mudah ditangkap dan dipahami dan sebagainya. Tapi sekali lagi, itu boleh kita lakukan, tapi seperlunya saja. Jangan sampai menggeser esensi dari pemberitaan firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kecenderungan natur manusia yang berdosa itu memang begitu, saudara. Pengen dengar yang enak-enak, yang menyenangkan. Tapi harus terus didoakan dan berusaha supaya tidak selamanya kita ini menjadi bayi rohani. Tapi juga bisa berani makan makanan rohani yang keras. Khotbah lama sedikit sudah mengeluh, atau kakinya srek gitu ya, tanda resah dan sebagainya. Belajar saudara melihat drakor itu bisa betah berlama-lama, baca novel bisa lama-lama. Kenapa untuk firman Tuhan, untuk makan rohani tidak? Sesekali ya makan kompiang gitu, biar nggak kelolotan gitu ya. Asal jangan yang masih bayi rohani diberi kompiang, repot saudara, kelolotan saudara. Mengapa habiskan waktu untuk hal yang sia-sia dibandingkan dengan yang bernilai kekekalan? Saya mau tanya sekarang, apa sih yang populer sekarang ini game? Kita bicara ngomong game untuk anak-anak muda zaman sekarang, zaman milenial. PUBG Mobile Legend, Call of Duty. Saudara masih amatir atau sudah pro? Atau bahkan pernah meraih champion ratusan juta rupiah. Coba renungkan apa asiknya. Apa yang membuatmu lupa waktu? Khususnya lupa Tuhan. Hai khususnya engkau anak-anak muda. Saya dulu juga suka ya. Saya suka Liverpool, saya suka F1, khususnya Mika Hakkinen ya. Mungkin kalau sudah pernah mendengar nama ini. Sekarang tidak lagi susah. Bagi yang pebisnis mungkin yang usaha, apa investasi margin trading yang populer saat ini? OctaveX. Kalau OctaveX itu bonus depositnya 50% saudara. Dan minimal depositnya $5. Apakah FBS? Kalau FBS itu bonus tanpa depositnya $100. Minimal deposit $1. Atau XM. Bonus tanpa deposit $30. Minimal depositnya $5. Saudara minat yang mana? Apa yang membuatmu melekat pada itu semua ketimbang Kristus? Padahal berhubungan dengan kekekalan. Ada jaminan kekekalan di sana. Mengapa tidak antusias? Ini aneh saudara-saudara. Sekali lagi, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Fokus lengket 24 jam
memantau handphone terus. Tidak ada interaksi dengan orang, sampai-sampai terkungkung di dunia sendiri, disebut dengan dunia sendiri, hanya sebatas gadget itu. Boro-boro saudara memberitakan Injil, sharing atau punya waktu mendengarkan keluh kesah orang lain pun mungkin tidak ada. Jangan-jangan terhadap anaknya sendiri juga nggak ada waktu, saudara. Banyak yang demikian, bahkan hamba Tuhan banyak yang demikian. Orang mengatakan justru yang paling nakal itu adalah anaknya hamba Tuhan. Saya tidak tahu, banyak yang demikian memang. Mungkin karena kurang perhatian dan sebagainya, dia cari perhatian di luar. Pelayan Tuhan juga begitu, saudara. Alasannya klasik, tidak ada waktu, tidak sempat. Saya biasanya konseling itu untuk doa dan mereka sharing cerita itu saya berikan waktu jam 9 malam ke atas. Tapi terkadang sering juga pagi pas saya belajar dan mempersiapkan firman Tuhan, kadang renungan, itu kadang-kadang ada juga yang mendesak. Sangat mendesak sekali, minta tolong, minta waktu. Alasannya pasangannya nggak ada, bebas cerita, gak ada yang dengar. Mengapa tidak konseling keduanya, supaya keduanya dibuatkan, dipulihkan, ingat akan cinta mula-mula. Saudara banyak-banyaklah baca Amsal supaya saudara memperoleh hikmat. Banyaklah memuji dan mengucap syukur dalam keadaan sesulit apapun. Saya tidak tahu, mungkin sekarang ini saudara ada yang mengalami kesulitan, kesukaran, pergumulan hidup dan sebagainya di tengah pandemi ini. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu apa yang terpesonalah hanya pada Kristus dan firman-Nya. Yang muda jangan hanya tergila-gila dan menghabiskan waktu dengan Mobile Legends dan game online. Giliran diundang, tidak hadir, saudara. Padahal itu ibadah online. Alasannya tidak bisa. Diundang persekutuan doa online, juga alasannya nggak ada waktu. Ada undangan khusus kelas Alkitab online, meski diberi gratis sekalipun juga nggak minat. Mungkin karena nggak menghasilkan dan sebagainya. Tapi dengan forex, dengan investasi online, bahkan sibuk berburu pinjaman online, antusias, saudara. Meski tidak ada jaminan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, hanya melekat pada bisnis dan investasi, tidak peduli sama sekali terhadap Tuhan. Kapan otak dan pikiran kita diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bergizi dari firman Tuhan? Saudara-saudara, sekarang ini banyak cara, lewat sosial media, ada WA, ada Facebook, ada Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Gunakan semuanya itu baik-baik. Hunting, berburu, baik itu seminar, KKR, khotbah yang baik, yang Alkitabiah, kalau perlu tanya yang mau membimbing saudara untuk mengisi kemajuan rohanimu. Jangan hanya uang dan bisnis saja. Karena pada saat semuanya itu diambil Tuhan, saudara akan menangis. Seperti anak kecil yang diambil mainannya supaya nurut. Usahakan untuk makan rutin yang terbaik dengan firman Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tidak seperti ular beludak yang beracun, yang makannya tidak rutin, membahayakan orang lain. Jadilah yang murni menggali firman Tuhan. Mari kita giat bagi Tuhan sekarang juga. Tuhan memberkati saudara.